Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa di dalam mata kuliah komplementer dalam keperawatan. Pada edisi hari ini kita akan membahas tentang psikoreligi di dalam terapi komplementer. Teman-teman sekalian, harapannya adalah setelah teman-teman mendapatkan materi ini, teman-teman Fakultas Keperawatan mahasiswa nurse bisa untuk mengaplikasikan tentang terapi religi sebagai alternatif terapi komplementer yang ada di untuk klien gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang psikoreligi gitu ya, dan teman-teman bisa untuk mengaplikasikan ini adalah sebagai pilihan alternatif yang bisa kita kembangkan di dalam melakukan asuhan keperawatan khususnya untuk keperawatan komplementer. Teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah kepada terapi psikoreligi, maka kita lihat dulu adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, di mana di sana adalah suatu keadaan sehat itu adalah baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif. Di sini saya mencoba untuk mengambil gitu ya titik merah, yaitu tentang spiritual, di mana sebenarnya adalah sehat itu adalah kaitannya adalah harmonisasi gitu ya, tidak hanya secara fisik saja, mental saja, maupun juga termasuk adalah spiritual dan sosial gitu ya. Jadi ada harmonisasi gitu ya, unsur-unsur di dalam manusia gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita akan diingatkan kembali untuk human in holistic nursing, bahwa kita melihat individu atau manusia itu adalah memiliki gitu ya, melihatnya adalah secara holistik atau menyeluruh. Artinya apa? Bahwa manusia itu ada unsur biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, di mana unsur-unsur ini adalah memiliki irisan yang sama begitu ya. Sehingga tentunya ketika kita hadir gitu ya untuk pasien kita, ini sebenarnya kita tidak hanya melihat secara fisiknya saja, tetapi unsur dari psikologi, sosial, dan spiritualnya juga menjadi perhatian kita sebagai seorang nurse gitu ya. Teman-teman sekalian, di dalam individu-individu yang mengalami sebuah stresor, dalam hal ini adalah masalah kesehatan, tentunya juga mengalami gitu ya masalah-masalah psikososial yang termasuk di dalamnya kecemasan gitu ya, depresi, terus kemudian reaksi emosional yang berlebihan, menarik diri. Ini nantinya gitu ya, ketika ini tidak dilakukan sebuah tata laksana, maka bisa untuk mempengaruhi terganggunya kualitas hidup atau kualitas kerja maupun produktivitas, sehingga ketika kita kaitkan dengan ekonomi, maka akan terjadi tentunya adalah potensial ekonomi loss gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita melihat gitu ya bahwa psikoreligi ini adalah gitu ya, atau kita sebut ritualisme adalah sebuah doa, di mana doa ini adalah unsur spiritual gitu ya, kerohanian atau keagamaan yang kaitannya tentunya adalah dengan ketuhanan. Kenapa dengan doa? Karena doa ini gitu ya, di sana sebenarnya adalah gitu ya terbersit harapan gitu ya, rasa percaya diri gitu ya pada diri seseorang yang sedang sakit, yang pada gilirannya kekebalan atau imunitas tubuh meningkat sehingga mempercepat proses penyembuhan gitu ya. Jadi dengan pendekatan doa ini, bagaimana melibatkan unsur di mana gitu ya manusia itu pada sisi ketuhanannya, maka gitu ya secara tidak langsung ada harapan, kepercayaan diri, sehingga pada gilirannya ini bisa untuk berespon atau memiliki pengaruh yang besar gitu ya terhadap respon dari biologi manusia, yaitu adalah terciptanya kekebalan tubuh yang meningkat, sehingga tentunya ketika individu itu mengalami sakit, maka yang terjadi ketika kekebalan tubuh meningkat maka akan menjadi sembuh gitu ya. Teman-teman sekalian, manusia sekali lagi ketika kita membahas yang depan tadi, bahwa manusia itu digambarkan dari 3 dimensi begitu.
Yang pertama adalah dimensi fisik atau biologinya, yang kedua adalah dimensi psikososialnya, dan yang ketiga adalah dimensi rohaninya, begitu ya. Di mana sebenarnya tiga dimensi ini tentunya adalah saling kait mengaitkan, gitu ya. Tidak bisa dilepas satu persatu, tetapi adalah unsurnya adalah memiliki keseimbangan harmonisasi, begitu ya, mana antara fisik, psikososial serta rohani. Teman-teman sekalian gitu ya, sehingga ketika terapi psikoreligi ini hadir, dan sesungguhnya sebenarnya terapi psikoreligi ini sebenarnya adalah setiap individu itu hakikatnya adalah sudah memiliki modal, begitu, sudah memiliki sebuah mereka itu sudah memiliki ritual, karena sesungguhnya individu itu pasti gitu ya memiliki keyakinan gitu ya terhadap Tuhan, sehingga inilah ketika psikoreligi ini hadir, maka gitu ya prinsipnya adalah ikhlas gitu ya, mengawali dengan pujian gitu ya. Jadi kalau kita berdoa itu kan kita memberikan sebuah pujian dulu, suaranya lembut, dalam keadaan yang bersih, mengangkat tangan, optimis pasti akan dikabulkan, karena sesungguhnya Tuhan itu pasti tahu lebih yang terbaik untuk kita gitu ya. Terus kemudian penuh harap dan khawatir, tidak melampaui batas, untuk pribadi dulu, kemantapan hati, mengulang doa, tetap dengan keyakinan keadaan yang takwa, dan tentunya adalah berkelanjutan atau senantiasa istiqomah, begitu ya. Jadi doa gitu ya, kita senantiasa berharap, memohon pertolongan Allah gitu ya dalam setiap masalah kita. Tentunya itu adalah ada sebuah harapan, percaya diri, optimis bahwa Allah nanti akan gitu ya mengabulkan semua permohonan kita atau doa-doa kita gitu ya. Jadi ini teman-teman sebenarnya adalah pendekatan psikoreligi ini pendekatannya pada spiritual, di mana sabar, syukur, ikhlas gitu ya. Jadi boleh gitu ya, misalnya adalah kalau yang muslim pendekatannya bisa relaksasi religi gitu ya, tahajud, doa, zikir, murotal. Kalau saya kembangkan itu adalah modul sehat, jadi syukur selalu hati dan tubuh, begitu ya. Jadi sekali lagi kita harus ingat ya, antara religiusitas dan spiritualitas ini berbeda, begitu ya, berbeda. Jadi sama namun beda gitu ya. Jadi religiusitas ini sebenarnya adalah kaitannya nanti dengan spiritual. Jadi lebih kepada ritual ya, kita lakukan doa, sholat gitu ya. Terus kemudian zikir gitu ya. Terus kemudian juga aspek kesamaan keyakinan dan dikembangkan dalam satu komunitas gitu ya. Jadi sholat itu kan kaitannya dengan spiritual gitu ya. Kenapa kita sholat? Karena itu adalah diperintahkan oleh Allah gitu ya. Dan dengan sholat itu tentunya kita akan merasakan ketenangan hati gitu ya. Bisa untuk mencegah pada perbuatan yang keji dan mungkar. Bagaimana kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita begitu. Terus kalau spiritual ini sebenarnya adalah unsur nilai teman-teman ya. Jadi nilai ini adalah memotivasi manusia untuk mencari arti dan tujuan hidup. Ini sebenarnya adalah spiritual, lebih kepada nilai begitu. Dimensi spiritual ini tentunya memang tidak bisa dipisahkan dari jiwa dan tubuh. Ini adalah sebuah kekuatan yang integratif. Roh yang mensintesis gitu ya, makanya nilai roh yang mensintesis kepribadian dan mengarah energi untuk menjadi tertib gitu ya. Teman-teman sekalian, jadi kalau bedanya ini adalah religi ini lebih kepada fenomena sosial, kalau spiritual ini adalah kepada fenomena pribadi begitu. Nah, teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah spiritual ini adalah sebuah nilai pribadi begitu ya. Jadi bagaimana gitu ya kehadiran gitu ya, ada Tuhan itu dipersepsikan, Tuhan dipikirkan secara teoritis baik teologi maupun sains, Tuhan dialami. Jadi kalau dialami itu merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita gitu ya merasakan gitu ya bagaimana kebersamaan selalu dengan Tuhan gitu ya. Ini adalah dialami gitu ya. Tapi ada juga yang
spiritual itu dikaitkan dengan Tuhan konsepsi, yaitu Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci, begitu ya. Jadi ini adalah sudut pandang teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Teman-teman sekalian, Tuhan dialami gitu ya. Jadi kalau ini gitu ya, pengalaman empirik, jadi dialami, disadari, berulang, dapat diulang gitu ya. Artinya kita merasakan gitu ya, kehidupan kita ini adalah tidak lepas dari kehadiran dari Tuhan gitu ya. Nilai-nilai spiritual gitu ya di dalam kehidupan itu adalah sebenarnya ada 4 gitu ya. Bagaimana kita bisa untuk memaknai hidup, pengalaman spiritual, emosi yang positif, dan kemudian adalah ritual, begitu. Apa itu? Ayo sekarang coba kita bahas satu persatu. Makna hidup itu sebenarnya adalah spiritual merupakan penghayatan intrapersonal yang bersifat unik, ditujukan untuk berhubungan hubungan sosial atau interpersonal yang bermanfaat, menginspirasi dan mewariskan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan manusia. Jadi kita memaknai hidup apapun gitu ya, bagaimana gitu ya, kehidupan kita itu adalah sesuatu yang kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu bagaimana kita bisa untuk melihat bahwa kehidupan ini kita itu haruslah bermanfaat gitu ya, haruslah memiliki inspirasi, bisa kita wariskan yang sesuatu yang bernilai untuk di dalam kehidupan manusia. Jadi kita maknai hidup gitu ya. Indikatornya apa? Menolong dengan spontan, ya kan? Itu juga dengan nilai-nilai dalam spiritual gitu ya, memegang teguh janji, memaafkan, berperilaku jujur, menjadi teladan bagi orang lain, mengutamakan keselarasan dan kebersamaan. Ini yang paling berperan itu sebenarnya adalah prefrontal cortex gitu ya, struktur otak unit manusia begitu. Jadi seperti itu. Nah, kunci makna hidup gitu ya. Kunci makna hidup ini itu ada inspiring, yaitu menumbuhkan keinginan yang dialami oleh orang lain, dan legasi, yaitu mewariskan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan gitu ya. Berikutnya adalah emosi positif. Apa itu emosi positif? Emosi positif merupakan manifestasi spiritual berupa kemampuan mengelola pikiran, teman-teman. Jadi mengelola pikiran gitu ya, dan perasaan dalam hubungan intrapersonal, sehingga seseorang memiliki nilai di dalam kehidupan yang mendasari kemampuan bersikap dengan tepat gitu ya. Jadi kita bisa untuk mengelola perasaan kita, bagaimana kita tetap senantiasa untuk mengekspresikan emosi positif kita begitu, sehingga kita lupa apa itu emosi yang negatif itu. Kita tidak pernah berpikir lagi, tidak pernah terlintas lagi pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Teman-teman sekalian, indikatornya apa? Indikatornya adalah senang dengan kebahagiaan orang lain. Kita merasa apa yang dialami oleh orang lain, kesenangan itu kita merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang membahagiakan juga untuk kita. Ini adalah bentuknya menikmati dengan kesadaran bahwa segala sesuatu diciptakan atas tujuan tertentu dan mengambil hikmah, bersikap optimis akan pertolongan Tuhan, bisa berdamai dengan keadaan sesulit separah apapun, mampu mengendalikan diri, dan bahagia bila melakukan kebahagiaan. Ini adalah yang berperan kalau di dalam otak kita. Ini adalah korteks prefrontal tadi itu gitu ya, dan kemudian adalah sistem limbik, terutama adalah amigdala. Kata kunci untuk emosi positif ini adalah syukur, sabar, dan ikhlas ya. Syukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan, sabar gitu ya, membuat segala sesuatu yang pahit, tidak nyaman, berada di bawah kontrol diri dan tidak sekedar menahan diri, dan ikhlas melepaskan sesuatu tanpa secara sadar tanpa ada penyesalan. Ini tentunya harus dibangun juga dengan nilai-nilai religi kita. Itu harus dibangun juga dengan ritual-ritual yang senantiasa gitu ya, untuk mendekatkan diri pada Tuhan, teman-teman gitu ya. Jadi kata kunci emosi positif, syukur, sabar, ikhlas ini sebenarnya adalah memberikan makna bagaimana kita senantiasa bisa untuk terus gitu ya memiliki emosi yang senantiasa positif.
Pengalaman spiritual. Kalau pengalaman spiritual itu kaitannya dengan manifestasi spiritual di dalam diri seseorang, terutama pengalaman spesifik dan unik terkait dengan hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai tingkatannya gitu ya. Jadi pengalaman spiritual ya. Indikatornya apa? Merasa dekat dan bersahabat dengan alam semesta gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita pengalaman spiritual itu sebenarnya kaitannya sebenarnya dengan alam, dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan Tuhan kan begitu. Menemukan Tuhan di balik semua peristiwa, merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian, merasakan teguran Tuhan ketika melakukan kesalahan, merasakan kesan istimewa yang semua peristiwa dekat dan bersahabat dengan alam semesta, mengalami perasaan menyatu dengan Tuhan. Ini begitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman apapun gitu ya yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah merupakan sebuah pengalaman-pengalaman yang spiritual, teman-teman gitu ya. Ini adalah kalau ini adalah kaitannya di otak itu adalah kaitannya di lobus occipitalis gitu ya, area asosiasi atensi gitu ya. Kata kuncinya apa? Estetika, takjub, penyatuan gitu kan. Jadi seperti itu gitu ya. Terus kemudian untuk ritual. Jadi kalau ritual itu lebih kepada tindakan yang terstruktur, sistematis, berulang gitu ya. Melibatkan aspek motorik, kognisi, afeksi yang dilakukan menurut sesuatu tata cara tertentu baik individual maupun komunal. Contohnya apa? Sholat begitu. Ini kan sebuah tindakan-tindakan yang terstruktur, teman-teman. Ada syarat rukunnya kan begitu. Sistematis begitu ya. Harus diawali misalnya adalah dengan takbiratul niat dulu, kemudian takbiratul ikram kan begitu kan sampai kemudian salam gitu ya. Ini terus berulang. Demikian juga mungkin teman-teman yang beragama yang lain, misalnya melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Itu pasti ada sebuah struktur dan sistematikanya. Jadi ada sebuah ritual yang itu tentunya adalah diyakini gitu ya, masing-masing dalam sebuah komunitas gitu ya. Indikatornya apa? Merasa ketergantungan dan membutuhkan Tuhan, merasakan adanya dialog berkomunikasi dengan Tuhan kan gitu ya, senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan, ketentraman dan ketenangan, peka dengan kebaikan dan takut melakukan dosa. Ini tentunya adalah di otak itu yang paling gitu ya berperan adalah di prefrontal cortex tadi itu begitu ya. Terus kemudian korteks somatosensori, sistem limbik lobus temporalis, ganglia basalis gitu ya. Kata kuncinya adalah kebutuhan gitu ya. Jadi kata ritualnya adalah kebutuhan dan rasa kehilangan sesuatu. Kebutuhan apa? Ritual yang didorong oleh kebutuhan. Sholat itu gitu ya, ini saya contohkan gitu ya. Itu sebenarnya adalah ada merasa kita itu adalah kebutuhan kita karena kita merasa gitu ya senantiasa merasakan bahwa keberadaan Tuhan, dan di dalam sholat itu adalah upaya kita bagaimana kita berkomunikasi. Demikian juga misalnya teman-teman yang beragama lain, cara doa itu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan kan begitu, ibadah-ibadah gitu ya dan sebagainya. Ini ya. Jadi teman-teman, praktek religi ini merupakan coping dan healing begitu ya. Jadi contohnya ini kalau kaitannya misalnya kita lafadzkan saja, ini yang tersentuh adalah emotional touch dan sistem limbik. Tetapi kalau dilafadzkan, dibunyikan dan kemudian paham yang dimaksud, maka ini bisa mempengaruhi kesadaran atau pikiran gitu ya, sistem limbik dan korteks prefrontal. Namun kalau itu kita individu itu bisa melafadzkan, bisa memahami maksudnya, dan kemudian ini dijadikan sebuah keistiqomahan atau ritual, maka ini akan bisa untuk mempengaruhi semua baik aspek emosi, kesadaran, pikiran maupun fisik. Jadi fisik pikirannya itu sudah sudah ada keyakinan, ada pengharapan ya itu tadi bisa untuk tersentuh lah gitu ya. Jadi mulai dari limbiknya, korteks prefrontalnya, singulat basalisnya ya, di basalisnya.
Ya, teman-teman, doa ini adalah sebagai bentuk coping. Ini saya contohkan langsung psikoreligi ini adalah kaitannya dengan doa. Doa sebagai bentuk coping. Apa itu gitu ya? Ini adalah merupakan respon relaksasi, ekspresi emosi positif, placebo dan saluran supranatural. Jadi ini adalah dokter yang terbaik menurut saya gitu ya. Jadi pengobatan yang paling baik. Jadi sebenarnya adalah kondisi di mana keseimbangan atau stabilisasi dari harmonisasi antara fisik, pikiran gitu ya, spiritual, sosial itu sebenarnya adalah yang bisa untuk mengendalikan itu adalah sebenarnya adalah persepsi kita, otak kita. Bagaimana manusia itu bisa untuk mempersepsikan gitu ya, sehingga itu nanti akan bisa untuk menjadi sebuah respon yang positif bagi tubuh. Ini adalah model religi efek model religi itu terhadap kesehatan itu apa gitu ya. Ternyata dia akan bisa untuk mempengaruhi mental health-nya, sosial support-nya, health behavior-nya gitu kan. Nanti kalau ini adalah juga menyentuh pada aspek stres hormonnya gitu ya, imun sistemnya gitu ya. Sehingga apa yang terjadi ini bisa mempengaruhi atau menghindarkan gitu ya penyakit-penyakit kronis yang tentunya itu nanti gitu ya bisa untuk kita bisa untuk minimalkan gitu ya, infeksi, cancer gitu ya, heart disease, hipertensi, stroke gitu ya, stomach gitu ya, dan kemudian liver dan lung disease. Teman-teman, ini penting gitu ya, sehingga inilah yang sebenarnya kita juga harus bisa untuk memberikan motivasi kepada klien kita bahwa sesungguhnya sebenarnya juga klien bisa untuk melakukan gitu ya upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif itu dengan psikoreligi ini begitu. Sehingga ini adalah gitu ya, artinya apa gitu ya, pengobatan yang sangat murah gitu ya kan, yang bisa itu dilakukan oleh setiap individu karena hakikatnya semua makhluk hidup itu adalah ciptaan dari Tuhan gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ini. Jadi ini adalah contoh-contoh riset gitu ya, yang kaitannya spiritual dan kesehatan. Ini juga bisa untuk menjadi inisiasi bagi teman-teman untuk mengambil sebuah topik penelitian ya, berpengaruh terhadap status kesehatan dan penyakit fisik tertentu. Spiritualitas berpengaruh terhadap pencegahan penyakit, terutama penyakit jiwa, pengaruh terhadap angka kematian dan umur panjang, mortalitas, longevity gitu ya, pengaruh terhadap coping, terhadap penyembuhan juga atau recovery gitu ya. Teman-teman sekalian, ini juga riset gitu ya. Artinya praktek-praktek kaitannya dengan spiritual dan religi ini merupakan cara gitu ya yang paling umum yang itu dilakukan pada pasien untuk melakukan coping terhadap penyakitnya gitu ya. Jadi sehingga individu itu bisa untuk melakukan sendiri. Keyakinan religius berpengaruh pada keputusan pasien dalam mengalami penyakit serius. Komunitas seiman merupakan sumber utama dukungan sosial diberikan efek positif bagi penyembuhan ya. Ya, ini teman-teman gitu ya. Jadi ada 5 sistem otak itu yang sehingga sebenarnya adalah bisa untuk mempengaruhi pada aspek spiritual sebenarnya, dan di sini sebenarnya itu yang paling berpengaruh itu adalah korteks prefrontal gitu ya. Jadi kemudian sistem limbik, karena ini bagaimana gitu ya kekuatan spiritual ini ternyata bisa untuk mempengaruhi kerja dari otak kita untuk menjadi lebih sehat gitu ya. Jadi seperti itu. Ini gitu ya. Jadi otak normal. Kalau otak normal itu gitu ya, bagaimana ketika ada nanti normal, kita memiliki normal. Bagaimana kita bisa untuk melihat gitu ya dari aspek gitu ya otak yang normal itu adalah mungkin segi anatomisnya. Kita mempunyai otak yang normal gitu ya. Artinya bagaimana otak yang normal ini nanti bisa kita kerjakan, kita bekerjakan, kita maksimalkan, kita manfaatkan agar supaya otak kita itu menjadi sehat. Contohnya di dalam hal makan. Bagaimana kita bisa untuk mengendalikan makanan itu adalah makanan secukupnya yang itu dibutuhkan oleh tubuh. Karena hakikatnya makanan itu kita tidak tubuh kita itu tidak hanya sekedar butuh makanan, tetapi juga air, tetapi juga udara, begitu. Sehingga itu harus juga sebagai pengendalinya. Artinya apa? Agar misalnya contohnya kalau kita menghadapi makanan yang banyak, ya, keinginan otak normal kita akan berusaha untuk menghabiskan.
tidak sehat manakala kalau itu adalah kita habiskan dan orang di sekitar kita itu tidak kita kasih misalnya, gitu ya. Sehingga bagaimana ini adalah upaya-upaya bagaimana kita merangsang otak kita ini makan secukupnya, karena hakikat tubuh saya ini adalah tidak hanya butuh makan, tapi juga dia butuh air, tapi juga butuh tenaga agar supaya ada ruang-ruang gitu ya, porsi-porsi yang itu bisa untuk seimbang agar supaya menunjang gitu ya tubuh saya ini menjadi sehat. Contohnya seperti kalau otak sehat, artinya apa? Otak sehat ini adalah otak yang memiliki kemampuan bagaimana bermanfaat untuk dirinya dan sekitarnya. Ya, ini adalah kesehatan spiritual, yang mana kesehatan spiritual ini adalah bentuknya adalah sebuah clinical aspek atau sporting gitu kan. Jadi apa namanya sangat bagus sekali untuk mengintegrasi, terutama itu adalah bagaimana kesehatan spiritual itu di dalam pelayanan keperawatan. Gitu ya teman-teman sekalian. Ya, ini sehingga kecerdasan spiritual artinya sebenarnya adalah psikoreligi itu bagaimana sebenarnya adalah kuncinya adalah bagaimana kita mengembangkan kecerdasan spiritual kita, bukan krisis atau sakit yang berat yang tidak dapat ditaklukkan, tetapi kapasitas diri kita yang kecil di hadapan krisis itu. Oleh karenanya itu kita harus bahagia, produktif, dan tentunya adalah kontributif untuk apa namanya bagaimana kita bisa untuk memanfaatkan diri kita untuk kebermanfaatan manusia gitu ya. Saya kira ini teman-teman sekalian gitu ya apa namanya yang menjadi perkuliahan kita untuk psikoreligi ini gitu ya, dan penugasannya adalah silahkan teman-teman membentuk kelompok gitu ya, dan kemudian kelompok itu satu kelas dibentuk kelompok gitu ya, jadi kelompoknya itu kurang lebih ya sekitar 5-6 begitu ya, 5-6 gitu ya, nanti bentuk kelompok dan silakan kelompok membuat gitu ya sebuah perencanaan untuk apa namanya terapi psikoreligi. Jadi contohnya adalah misalnya terapi sholat, terapi zikir, terapi wudhu, contohnya seperti itu, atau terapi-terapi yang kaitannya itu dengan psikoreligi. Saya kira itu teman-teman sekalian, terus berkarya produktif gitu ya untuk terus gitu ya mempersiapkan kualitas diri kita sebagai seorang perawat yang unggul, perawat yang memiliki bisa memartabatkan profesinya, bisa untuk senantiasa untuk belajar untuk apa namanya bersikap profesionalisme, terus produktif, terus berkontribusi agar kita bisa untuk memanfaatkan ilmu kita untuk kebermanfaatan bagi peningkatan derajat kesehatan orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya gitu ya. Sampai berjumpa kembali. Satria Erlangga hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.